Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Masih di playlist pemrograman dasar pada Java. Di video ke-12 kali ini kita akan membahas tentang percabangan switch pada Java. Pernyataan switch pada Java digunakan untuk memilih salah satu blok dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Ya, contohnya ada pada sintaks berikut ya. Nah, untuk contoh sintaksnya adalah switch, kemudian di dalam kurung di sini berisi expression, kemudian case pertama atau kasus pertama, dalam hal ini adalah kasus X, kemudian blok kode pada kasus X, dan kemudian ada break ya untuk keluar dari blok kode tersebut. Kemudian ada case Y atau kasus kedua yaitu Y, kemudian blok kode, dan kemudian ada default, yaitu blok kode yang akan secara otomatis dijalankan jika semua case-nya tidak terpenuhi atau semua kasusnya tidak terpenuhi. Jadi pada contoh sintaks di sini kita lihat bahwa di situ ada dua buah kasus ya, dimana selain daripada dua kasus tersebut maka akan dijalankan blok kode pada default. Nah, untuk cara kerja dari switch sendiri adalah ekspresi switch akan dievaluasi satu kali. Kemudian, nilai ekspresi akan dibandingkan dengan nilai setiap case. Jika ada kecocokan, maka blok kode terkait akan dijalankan. Kata kunci break dan default adalah opsional, jadi boleh dipakai atau tidak. Dan nanti akan dijelaskan pada bab ini. Contohnya adalah kita mempunyai sebuah variabel die. Ya, di sini value-nya adalah 4. Kemudian di sini switch, kemudian expression-nya adalah day, yaitu variabel yang akan dibandingkan ke setiap kasusnya atau masing-masing kasusnya. Ya, contoh, misal kita coba cek aja. Day adalah 4 ya. Dimana kasus pertama adalah jika day sama dengan 1. Nah, karena day-nya 4 maka ini tidak cocok, maka akan dilewatkan ke case kedua. Ya. Case kedua nilai day sama dengan 2. Ya, karena memang day-nya adalah 4, tentu saja tidak sama dengan 2, jadi tidak cocok. Maka kita langsung menuju ke kasus ketiga. Kasus ketiga day dibandingkan dengan nilai 3, maka tidak cocok. Dan kita ke berikutnya yaitu case 4 ya, dimana die sama dengan 4 dan true ya, benar atau cocok, maka yang dijalankan adalah baris kode ini. Kemudian setelah dijalankan maka akan dijalankan juga keyword break, dimana kita akan keluar dari switch tersebut ya. Jadi untuk case selanjutnya tidak akan dijalankan ya, maka secara otomatis yang keluar di layar adalah source die. Jadi seperti itu alur pengerjaannya. Oke, daripada bingung, kita akan coba langsung saja di dalam contoh kasusnya. Seperti biasa, silakan buka NetBeans IDE kalian masing-masing. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, untuk start page-nya silahkan di close seperti biasa. Kemudian jika ada project sebelumnya yang terbuka, silahkan di close saja. Klik kanan pada project, kemudian pilih close. Oke, jika sudah, kita akan buat sebuah project baru. Kalian bisa pilih new project, yaitu dengan icon yang ini, atau boleh ke file, kemudian klik new project. Pilih Java Application, kemudian klik Next. Untuk project name-nya kita kasih nama percabangan switch. Oke, seperti ini. Jika sudah, klik Finish. Ya, seperti biasa, secara otomatis kita akan dibuatkan sebuah kelas dengan nama percabangan switch. Ya, kemudian
kita juga dibuatkan sebuah metode static void main. Nah, untuk kode yang akan kita tuliskan di dalam metode main tersebut. Oke. Yang pertama kita akan buat sebuah variabel, ya, variabel dengan tipe data integer dengan nama variabelnya adalah die. Ya, di sini kita isi dengan 1 misalkan. Oke. Kemudian kita buat percabangan switch-nya, switch. Kemudian ekspresinya, ya, kita pilih die. Oke, kemudian untuk case pertama, jika dalam hal ini case-nya sama dengan 1, ya, maksudnya kasusnya jika die sama dengan 1, maka kita akan menjalankan sistem out print ln, ya, kita akan tampilkan tulisan Senin. Selanjutnya kita beri keyword break. Oke, selanjutnya kita akan buat dari case 1 sampai case 7, ya. Jadi ada Senin, Selasa, sampai Minggu. Oke, jadi seperti ini kita sudah punya 7 buah case atau 7 buah kasus, ya, dimana untuk kasus yang pertama adalah ketika die sama dengan 1, ya. Jadi jika die sama dengan 1, maka akan dijalankan blok kode ini, ya. Jika die bernilai 2, maka akan dijalankan blok kode ini, dan seterusnya sampai 7. Oke, sekarang kita akan coba, ya. Untuk logika berjalannya program ini adalah die di sini nilainya adalah 1. Nah, di sini untuk expressionnya kita menggunakan die, maka yang dibandingkan adalah nilai variabel die dengan nilai pada masing-masing kasusnya, ya. Contoh untuk kasus yang pertama adalah ketika die bernilai 1. Karena die-nya nilainya 1 dan nilai yang dibandingkan adalah 1, maka hasilnya adalah cocok atau sama atau true, maka ini yang dijalankan, ya. Jadi di layar akan menampilkan Senin, kemudian setelah itu akan dijalankan kode break. Break itu adalah untuk keluar dari percabangan tersebut. Jadi untuk case 2 sampai dengan 7 itu akan diabaikan, oke, ya. Jadi kita coba dulu hasilnya, kita run. Nah, benar ya, hasilnya Senin. Oke, kita coba untuk misalkan day-nya kita ganti jadi 4, ya. Sekarang kita coba baca dulu, ya. Day nilainya adalah 4. Kita menggunakan expression switch-nya adalah day. Kemudian untuk kasus pertama, day nilainya adalah 4. Ya, untuk kasus pertama ketika die bernilai 1. Karena tadi nilainya die adalah 4, maka tidak cocok, ya. Kemudian untuk blok ini akan dilewati karena hasilnya tidak cocok atau false. Kemudian untuk kasus kedua, ketika dibandingkan dengan nilai die itu tidak cocok atau false, maka untuk blok kode keduanya juga diabaikan. Kemudian kita cek lagi di kasus ketiga, nilai die adalah 4, ya, itu tidak sama dengan 3, maka menghasilkan false. Jadi untuk kasus ketiga akan diabaikan, ya, blok kode ketiga ini akan diabaikan. Nah, kemudian untuk kasus keempat, ya,
die sama dengan 4, maka ketika dibandingkan dengan nilai 4, hasilnya adalah true ya, karena 4 sama dengan 4. Nah, karena hasilnya true, maka blok kode pada kasus keempat ini akan dijalankan. Nah, untuk kasus kelima dan 6 akan diabaikan karena di sini untuk kasus keempat sudah ditemukan dan di sini sudah ada break ya. Karena ada break, maka dia keluar dari percabangan. Nah, itu juga fungsi dari break. Nah, bagaimana jika misalkan breaknya kita hilangkan? Maka ketika kasus 4 dijalankan ya setelah selesai menjalankan kode ini, maka dia akan menjalankan juga kode pada case kelima ya, karena tidak ada break. Ya, kita coba jalankan. Sekarang apakah betul hasilnya adalah Kamis? Kita coba run. Betul ya, Kamis. Oke, kita coba jalankan lagi ketika breaknya kita hapus pada baris keempat. Kita run. Nah, betul ya. Blok kode kelimanya juga dijalankan. Ya. Jadi, fungsi break adalah untuk keluar dari switch, ya. Oke. Kita kembalikan lagi. Nah, itu salah satu contoh break ya. Jadi, fungsi break adalah untuk keluar dari blok kode tertentu ya, bisa digunakan pada percabangan ataupun perulangan. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya mengenai break keyword, tadi kita sudah bahas sedikit ya. Ketika Java mencapai kata kunci break, maka akan keluar dari blok switch. Ini akan menghentikan eksekusi lebih banyak pada kode atau pengujian kasus di dalam blok. Jadi maksudnya adalah ketika ada keyword break, maka baris kode setelah kata kunci break tidak akan dijalankan. Ya, artinya keluar dari blok switch. Oke, selanjutnya mengenai default keyword. Default keyword adalah kata kunci yang menentukan beberapa kode untuk dijalankan jika tidak ada kecocokan pada kasus yang lain. Contohnya di sini die sama dengan 4 ya. Nah, di sini ada kasus pertama. Kasus pertama ketika die sama dengan 6 ya, tidak cocok. Kemudian kasus kedua die sama dengan 7, maka tidak cocok dengan 4. Maka karena tidak ada yang cocok, secara otomatis yang dijalankan adalah default. Jadi ketika ada case default, maka akan dijalankan tanpa dibandingkan dengan nilai case-nya. Jadi biasanya untuk default itu berada di paling akhir. Jadi pilihan terakhir ketika kasus-kasus yang lain tidak ada yang cocok. Seperti itu. Oke, jika masih kurang jelas, kita akan coba pada contoh project-nya. Oke ya, kita kembali lagi ke project sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan default pada contoh project kita yang sebelumnya. Oke, untuk pada bagian terakhir, setelah break di case 7, kita akan tambahkan yaitu default. Nah, defaultnya adalah jadi di sini akan menampilkan hari yang Anda maksud tidak ada. Coba masukkan angka 1 sampai dengan 7. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan keyword break. Oke, jadi untuk default case-nya adalah kita akan menampilkan string hari yang Anda maksud tidak ada. Coba masukkan angka 1 sampai dengan angka 7. Jadi maksudnya ketika yang kita masukkan bukan angka 1 sampai dengan 7, maka angka tersebut tidak mewakili hari dalam satu minggu. Jadi angka 1 sampai dengan 7 mewakili hari Senin sampai dengan Minggu. Jadi selain daripada itu, maka akan dijalankan case default ini.
Ya, contohnya misalkan saya ganti die-nya menjadi 8. Oke, seperti ini. Ketika dicek di case 1, ya 8 dan 1 itu tidak cocok. Kemudian 8 dengan 2 tidak cocok, maka ini diabaikan. Kemudian 8 dengan 3 itu tidak cocok, maka ini diabaikan. 8 dengan 4 tidak cocok, maka ini diabaikan juga. Kemudian di case kelima, 8 dan 5 tidak cocok, maka case 5 diabaikan. Kemudian 8 dan 6 tidak cocok, maka blok kode ini juga diabaikan. Kemudian 8 dan 7 masih tidak cocok, dan blok ke-7 ini juga diabaikan. Nah, karena semua case ini tidak ada yang cocok, maka secara otomatis sistem akan menjalankan case default ini. Jadi, kalau dalam percabangan if-else, ya default ini hampir sama dengan else atau selain daripada itu. Ya, jadi mirip ya. Else itu selain daripada itu, sedangkan default adalah selain daripada case-case yang ada. Oke, coba kita jalankan apakah benar yang akan dieksekusi adalah blok pada case default ini. Coba kita run. Nah, betul ya. Yang dijalankan adalah yang ada di case default. Kita kembalikan misalkan ke angka 2, harusnya dia juga akan menampilkan Selasa. Kita coba jalankan. Nah, betul ya. Jadi seperti itu pembahasan percabangan switch di video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih belum bisa dipahami, silahkan diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.